Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2285150611 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Baik, di sini kita akan belajar mengenai bahar tawil, bahar madid, dan bahar basit. Baik, yang pertama kita belajar mengenai bahar tawil terlebih dahulu. Nah, seperti yang dijelaskan dalam PPT tersebut, saya di sini belajar menggunakan laptop ya. Nah, bahar tawil ini kenapa dinamakan bahar tawil? Karena bahar yang paling sempurna untuk digunakan. Nah, bahar ini hampir tidak pernah rusak. Nah, bahar ini biasa dipakai untuk puisi yang bersemangat gitu ya. Nah, contohnya tuh tujuan dari bahar ini yaitu untuk berbangga-bangga atau sombong atau untuk puisi cerita gitu ya. Nah, juz bahar tawil ini yaitu mafailun dan faulun 4 kali. Nah, gini ya, contoh kunci baharnya tuh tawilun lahu dunal buhuru fadailu faulun mafailun. Nah, wazan bahar yang utuhnya yaitu faulun mafailun. Nah, itu diucapkan selama 4 kali. Nah, baik, kita langsung ke contoh yang arut makbudah, dorob, dan sahih. Nah, maksud makbudah maksudnya yaitu membuang kelima huruf yang mati. Nah, sahih itu berarti tidak terdapat perubahan sesuai wajan aslinya ya. Ini contohnya kan ada abamu dirun kanat kururon sohibati. Itu kan satu bait itu kan dinamakan sodar. Dan yang satunya bait sebelahnya itu dimakan azaz ya. Nah, A kan itu hidup, ba itu hidup, yang alifnya kan itu mati, terus mimnya itu hidup, nunnya itu mati, zalnya itu hidup, rohnya itu hidup, selebihnya sesuai dengan wajan bahar tawilnya kan ya. Fa'ulun kan sesuai, fa kan itu hidup, a itu hidup, ain, ba itu kan hidup semua, u nya kan itu mati, kan alifnya itu sudah mati ya, berarti kan itu salim. Nah, maksud salim di situ ya berarti semua itu selamat ya, maksudnya salim semua, dan ini sahih. Dan yang bait kedua kan walam artifun bitoi mali wala ardi. Nah, itu semua sama kayak baitnya faulun. Nah, yang terakhirnya itu ini bait yang aziznya termasuknya sahih karena tidak dapat perubahan, jadi sesuai dengan wajan yang aslinya mafailun. Kalau yang bait satunya itu makbudoh, maksudnya membuang huruf kelima yang mati, kan mafailun sahifati. Nah, kan huruf kelimanya kan wajan aslinya berarti huruf kelimanya itu mim, fa, dua, tiga alif, 4 ain, 5 iya, berarti yang huruf terakhirnya yaitu dibuang, yaitu huruf iya-nya, jadi mafailun. Seperti itu. Contoh yang bahar tawil yang kedua yaitu kan arut makbudlah dan dorob makbud, itu berarti membuang huruf kelima. Contohnya gini, satu di lakal ayyamu makum tajahilana, itu yang sodarnya, yang azaznya berarti waya tika bil akbari malam tuzawidi. Nah, kan itu satu di itu sama seperti wajan yang awal faulun, berarti itu salim ya. Kemudian lakal ayyam itu mafailun, berarti masih salim. Kemudian yang jahilannya itu ada makbudoh, karena apa? Karena itu ada yang dibuang dari huruf kelimanya, kan wajan aslinya mafailun kan itu pakai iya, jadi ianya dibuang, seperti itu ya. Jadi salim tapi pas di bagian arud sama dorobnya itu ada yang dibuang. Kemudian yang ketiga itu contoh arud makbudoh dan dorob mahzub. Nah, mahzub di sini maksudnya yaitu membuang sabab khafif. Kan sabab itu ada dua ya, sabab khafif sama sabab takfil. Baik, lanjut ya. Yang ini berarti dorob mahzub ya.
Nah, pemasukan ilat hazab contohnya kan aqimu bani nu'mani anna sudurokum. Aqimu itu masih sama faulun tapi akhirnya itu mafailun. Itu berarti makbudoh. Nah, makbudoh itu sama membuang huruf kelima yang mati. Kemudian yang bait dorobnya berarti wa alan taqimu sogirina ru'usa. Nah itu sama kan, wa ala masih sama faulun, tuqimu so itu masih mafailun. Nah terakhirnya itu faulun, itu kan ada yang dibuang ya, mahzub faulun itu ada yang dibuang. Mungkin seperti itu contoh dari. Baik, kita lanjut kepada bahar madid. Nah, dinamakan bahar madid karena terpaparnya dua buah sabab khafif. Sabab khafif yaitu satu huruf hidup dan satu huruf mati. Nah, di sini setiap tafilah dari satu tafilah subai ada yang menyebutkan karena terpaparannya watad majmuk di tengah-tengah segmen ya dibanding dengan bahar-bahar yang lain. Nah, bahar ini termasuk bahar pendek yang sebaiknya dipakai untuk puisi rayuan atau puisi-puisi nyanyian ya al-ghina dan nasyid. Nah, kuncinya bahar madid yaitu ini, limi di syi'ri'in di sifatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Nah, wajan bahar madid yang utuhnya yaitu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Nah, tafilat bahar madid adalah fa'ilatun dan fa'ilun. Jadi 1, 2, 3 berarti 6 kali ya, yang diulang 4 kali. Akan tetapi bahar ini wajib berlaku secara majzu, yaitu menghilangkan satu tafilat pada arud dan dorob semula menggunakan 8 tafilat. Nah, sekarang berlaku jadi 6 tafilat aja. Sama seperti yang dijelaskan di PPT di atas ya. Yang pertama yaitu arud dan dorob sahihnya utuh. Berarti si arudnya sama dorobnya berarti itu ya, kan arud itu bait yang terakhir di ujung ya, sama dorobnya. Gini contohnya, ya labakrin anshiru li kulaiba. Nah, ya labakrin ainal firaru. Nah, contohnya ya kan hidup, itu alifnya mati, lamnya hidup, baknya hidup. Ini sama ya kan, fa'ilatun bersama fa'ilun sama fa'ilatun sama. Jadi di bagian arudnya itu gak ada yang dibuang, jadi sahihah ya. Kemudian yang bait azaznya sama ini juga, firaru fa'ilatun sahih juga, berarti nggak ada yang dibuang, berarti ini tam ya. Kemudian ini contoh yang kedua yaitu ada arud mahzub dan dorob maksur. Maksudnya si arudnya ada yang dibuang sama bagian dorobnya ada yang dimaksur. Nah, maksud dimaksur ini membuang huruf kedua sabab khafif. Nah, sabab khafif itu kan huruf dan 2 huruf, 1 hidup 1 mati. Contohnya gini, la yagurran namro'a aishuhu kullu aishin sairu lizawalu. Nah, la yugorna, nah itu sama kayak fa'ilatun. Nah, namro'ana masih fa'ilun. Nah, fa'ilunnya itu ada huruf yang dibuang, berarti huruf tak yang kelima ada yang dibuang ya, mahsufah. Nah, kemudian yang bait azaznya itu yang terakhirnya sama itu yang dibuang, jadi maksur. Mungkin itu sama ya yang contoh bahar apa tadi, bahar madid ya. Kemudian kita ke contoh bahar basit. Bahar basit secara bahasa artinya terbentang atau terpapar. Dinamakan demikian karena tiap tafilah juznya subai terdapat sabab yang terbentang, yaitu karena berturut-turut. Nah, wajan kunci bahar basit yaitu ini, innal basito ladaihi yubsatul amalu mustafilun fa'ilun. Nah, bahar basit terdiri 2 tafilah yaitu mustafilun dan fa'ilun. Bahar basit juga termasuk bahar dengan 8 tafilah atau 4 kali 2 ya. Ternyata 42 arudnya ada 3 dan dorobnya ada 6. Nah, bahar basit ini
ada 3 bahar basit tam sama bahar basit maju. Berarti bahar basit itu terbagi 2 ya, bahar basit tam sama bahar basit maju. Nah baik, langsung kita ke bahar basitam ya. Nah, bahar basitam adalah bait yang menggunakan semua tafilat yang penuh. Artinya, bahar basitam adalah bahar yang menggunakan 8 wazan dengan komposisi 4 tafilat pada syatar awal dan 4 wazan pada syatar sani. Nah, contohnya bahar basitam ya. Ini yang arub makhbunah dan dorob makhbun. Maksudnya makhbun itu membuang huruf kedua yang mati, sedangkan maktu yaitu membuang huruf mati watad majmu dan menyukunkan huruf sebelumnya. Contohnya yang ini, asaifu aswaku ibanaun minal kutubi fi haddihil haddu bainal hitti wal la'ibi. Nah, itu asaifu sama kayak mustafilun, itu kan hidup mati hidup mati hidup hidup mati sama. Nah di akhirnya di bagian arudnya itu ada yang dimakbun, membuang huruf kedua yang mati yaitu fa'ulun. Kan wajan aslinya kan bahir tam itu fa'ilun, dia jadi fa'ilun, jadi huruf kedua yang hidup fa'ilun jadi fa'ilun, kan fa yang huruf alifnya itu dibuang, makhbun. Nah, sama yang barit dorobnya juga sama makhbun. Ayo contoh yang kedua yaitu adat makhbunah dan dorob maktu. Contohnya al ilmu yujdi wa yabqa lil fata abadan wal malu yafna wa in ajda ilahini. Nah sama ya, itu kan hidup mati hidup mati hidup hidup mati sama. Nah makhbunah yaitu sama, pas bagian arudnya dia dibuang 2 huruf keduanya kan fa, wajan aslinya kan fa'ilun, berarti si alifnya itu dibuang jadi fa'ilun. Yang maktu yang berarti yang dorobnya, bagian dorobnya yaitu fa'ilun jadi hini maktu. Nah maksur kan membuang huruf mati watad majmu dan menyukunkan huruf sebelumnya, jadi ia disukunkan huruf sebelumnya ya, jadi fa'il seperti itu. Kita lanjut yaitu bahar basit maju. Nah bahar basit maju adalah bait yang dibuang 1 tafilat pada akhir sodar pada arut dan 1 tafilat lagi pada azaz. Nah jadi kalau bait tam pada bahar basit menggunakan 8 tafilat, sedangkan pada bait maju dari bahar basit menggunakan 6 tafilat. Karena ada pengurangan 2 tafilat, bentuk pola bahar basit maju seperti ini: mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Nah itu cuman 6 tapilah ya. Nah kita langsung contoh yang arud sahih, arudnya yang sahih sama dorob yang muzayyal. Nah maksudnya muzayyal yaitu menambah 1 huruf mati pada akhir watad majmu. Nah contohnya itu la talmis waslatan minal mukhlifi wala takun toliban mala yunal. Nah itu hidup mati hidup mati hidup mati itu sama mustafilun kan itu salim. Nah yang sohihah yang di arudnya itu sama sohiyah, berarti arudnya gak ada yang dibuang. Tapi ketika yang bait azaznya yang dorobnya ini ada yang ditambahan, ada yang ditambah, jadi kan wajan aslinya mustafilun, jadi dia menambah huruf pada watad majmu jadi mustafilatun, jadi di ilamnya ia ditambah huruf alif ya. Kemudian ada lagi contoh arud dan dorob sohih. Jadi di antara arud dan dorobnya ia sohih ya, jadi selamat. Kemudian arud sohih dan arud maktu, berarti yang di arudnya yang akhirnya dia sohih, tapi yang ketika di bagian dorobnya maktu. Nah maktu di sini berarti membuang huruf watad majmu ya. Nah berarti ini matsruku kan ini baitnya matsruku, berarti mustafilun jadi maktu, yang harusnya mustafilun berarti ia nunnya mati, nunnya dibuang jadi mustafil seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu contohnya arud dan dorob maktu.
berarti yang berarti sama kayak contoh yang tadi ya, berarti pas di bagian arutnya berarti dibuang sebagiannya yang huruf nunnya jadi mustafil. Mungkin cukup sekian penjelasan atau belajar terkait bahar tawil, bahar madid, dan bahar basit ya. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.